Zona judi ya, jam 14.18 sore ya. Eh, ini aku kalah satu di Liga Brasil Serie C ya, kebobolan di menit-menit akhir ya, sayang sekali. Dan ini udah saya share di grup ya, 4 pertandingan yang sudah saya share di grup. Ini sayang sekali ya, kemarin sesuai video YouTube cuman saya tambahkan 2 tim lagi ya dari Liga Brasil dan kalah satu di menit akhir. Kita cek untuk prediksi kemarin. Sesuai analisa kemarin ya, Norway kasih seperempat dengan bursa nilai 187. Skor Norway 2-1 ya. Dan kedua di sini ada Prancis. Saya ambil 1,5 dengan nilai 1,86. Sesuai analisa kemarin, kemungkinan besar hanya Prancis yang mencetak gol, dan ya betul saja. Skornya 3-0 ya. 1/3 dengan nilai 2,11 melampaui bursa sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan. Dan ketiga di sini ada Meksiko ya, kasih seperempat dengan nilai 1,87 atau under 2 di sini ya, sedikit gol, skor akhir 2-0. Jadi kemarin keseluruhan benar semua ya. Cuman di grup saya tambahkan Liga Brasil Serie C dan ya kandas di menit 90. Kalau nggak salah di menit 90 sih, soalnya tadi ada member yang bilang kalau kebobolan di menit 90. Iya, di menit 95. Sayang sekali. Oke, utuhan-utuhan ini sudah saya siapkan. Yang pertama di sini ada England ya, akan menghadapi Kongo. Nilai win-nya 1,29, untuk Kongo 11,00 dan nilai draw-nya 5,10. Ini sebenarnya melampaui 8,50 ya, cuman terlalu over ya, 11,00. Takutnya prank ya, seperti Jerman kemarin ya. Jika nilai win way-nya tidak sesuai ya, dalam arti terlalu over ya, itu biasanya tidak skornya itu tidak sesuai pasaran ya. 1,5 di sini lebih ke Kongo dengan nilai 1,96, dan 1/3-nya terlalu tinggi di sini ya, 2,25 melampaui 2,17. Jika pasarannya tidak turun, besar kemungkinan akan sangat sulit ya untuk dilampaui. Apalagi di sini bursa banyak golnya hanya di 2,5 ya, dengan nilai 2,05, dan 2/4-nya kalau kita tampung di sini 2,316 di kolom kedua, atau potensi kemungkinan bisa lebih dari 2,5 ya. Tapi kalau kita lihat di bursa 1/3-nya di sini nilainya sangat tinggi, 2,25 ya. Jadi akan sangat sulit untuk dilampaui, kecuali turun ya di bawah 2,17 seperti Prancis kemarin. Itu besar kemungkinan harusnya bisa dilampaui ya. Tapi kalau seperti ini itu akan sangat sulit untuk dilampaui ya di bursa. Apalagi di sini kalau kita lihat 1,5-nya juga lebih ke Kongo dengan nilai 1,96 ya. Meskipun ya selisihnya nggak jauh ya. Artinya potensi kedua tim mencetak gol itu persentasenya cukup tinggi ya kalau dilihat dari bursa 1,5-nya. 1,97 dan 1,96 selisihnya nggak terlalu jauh. Prediksi skorku sih 2-1 di sini untuk Inggris ya. Jadi aku akan ambil DR Kongo ya, tampung di 1/3. Jika memang terjadi 2-0 atau mungkin 2-1, 2-1 kita beruntung ya. Kalau 2-0 berarti build kita masih jalan dengan posisi LH. Jadi aku tampung 1/3 yang ambil Kongo dengan nilai 1,73. Dan kalau kita lihat di 2/4-nya, kalau kita tampung di sini untuk sedikit gol di nilai 2,16. Jadi saya akan ambil banyak gol di bursa 2/4 dengan nilai rendah 1,76. Next, di sini ada Belgia akan menghadapi Senegal, bursanya 2,20, untuk Senegal 3,34 dan draw-nya 3,25. Setengahnya terbilang sangat tinggi ya, 2,20. Kemungkinan akan cukup berat untuk dilampaui di kolom kedua di bursa setengah 2,20, dan banyak sedikit golnya 2,5 dengan nilai 2,01, dan 2/4-nya kalau kita tampung di sini di bursa 2,14 ya, masih di bawah 2,17 atau 2,16. Jadi ada kans kalau mungkin akan cukup berat ya untuk dilampaui di bursa 2,5.
Apalagi di sini setengahnya kalau kita lihat di bursanya dengan nilai 2.20 itu sangat tinggi ya. Untuk bursa satu pun akan cukup berat untuk dilampaui, dan jikapun bisa mungkin hanya akan di menit-menit akhir ya. Ya, jadi untuk pertandingan ini saya masih tetap menaruh optimis berdasarkan kualitas pemain saja di sini ya. Seharusnya Belgia lebih unggul ya dari segi kualitas pemain. Jadi saya masih menaruh harapan di Belgia di bursa seperempat dengan nilai 1.89. Kalau kita lihat nilai win masing-masing sih, Senegal 334 yang mencapai 350. Cuma saya coba berpatokan di nilai seringnya 3.25. Saya masih menaruh di Belgia dengan harapan di bursa 1.84 di seperempat atau sedikit gol ya di 2,5 dengan nilai 1.89. USA akan menghadapi Bosnia tuan rumah, bursanya seperempat, 1,5, 1, dan 1,34. 1,5-nya di sini 2.20 ya untuk di kolom kedua, mungkin akan sedikit sulit ya. Dan nilai win-nya 1.37, win UE-nya 8.20. Cukup tanggung ya, nggak mencapai 8.50, dan true-nya di sini 474. Cuma di sini 1/4-nya di sini lebih ke USA dengan nilai 1.93 ya. Dan 1,5-nya di sini 2.20. Bursa tinggi mungkin akan cukup sulit untuk dilampaui ya. Tapi selagi 1/4-nya di sini lebih ke USA, dan ini juga tuan rumah. Dan kalau kita lihat di bursa banyak golnya 2/3/4-nya lebih ke banyak gol, dan 2,5-nya kalau kita tampung di sini bursanya 2.17. Ada kans atau kesempatan kalau mungkin akan cukup sulit untuk ditampung ya. Jadi ada potensi banyak gol, dan ada 3 dan ditutup 2/4. Kalau nanti 2/4-nya banyak golnya jadi 3/4, mendingan kalian ambil sedikit gol. Tapi kalau susunan seperti ini optimis di banyak gol ya. Jadi untuk pertandingan ini prediksi skor di sini saya tetap ambil USA di bursa 1/4 atau bursa 1 dengan nilai rendah 1.61, atau banyak gol di bursa 2/3/4 dengan nilai 1.99 atau 2,5. Prediksi di sini 3-0 ya untuk USA. Terakhir di sini ada Finlandia Cup, HJK Helsinki akan menghadapi FS Tampere, nilai win-nya 1.68, win UE-nya 4.13 dan true-nya 4.23. Bursa satunya lebih ke HJK, dan 3/4-nya kalau kita tampung di sini nilainya 2.04 dan ada 1/4 ya. Bursa banyak golnya 3/4, 3,5, 3 lebih ke banyak gol. Dilihat dari nilai win-nya di sini nggak mencapai 4.50, jadi untuk bursa setengah belum menang. Cuman saya coba berpatokan di nilai imbangnya di sini 4.23. Bahwasanya di sini prediksi skor saya akan ambil HJK ya di bursa 3/4 dengan nilai 1.76. 3/4-nya lebih ke banyak gol dengan nilai 1.76, dan 3,5-nya di kolom kedua dengan nilai 1.95 masih terbilang rendah, dan ada bursa 3. Jadi saya akan ambil banyak gol di bursa 3/4 atau ambil 3/4 dengan nilai 1.76. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Untuk kalian yang mau join grup bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom komentar ya. Dan untuk prediksi lainnya mungkin nanti akan saya sampaikan di grup ya, pembahasan bursa setiap harinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang, dan saya selalu semangat memberikan pembahasan bursa setiap harinya. Sekian dan terima kasih.